Dahulu, membaca berarti membuka lembar demi lembar kertas. Namun kini, hanya dengan sentuhan jari, jutaan halaman terbuka di layar. Perjalanan membaca telah berubah, namun maknanya tetaplah sama, mencari ilmu dan memahami dunia. Inilah Pojok Baca Digital, sebuah jembatan antara rak buku dan layar sentuh, antara masa lalu dan masa depan literasi kita. Disinilah semua bermula, sebuah ruang yang menjadi saksi perjalanan panjang budaya membaca di kota ini. Sebuah perpustakaan daerah, dari rak-rak penuh buku hingga layar digital yang kini menyala di setiap sudutnya. Perpustakaan tak lagi hanya tempat menyimpan pengetahuan, namun menjadi ruang hidup bagi masyarakat yang haus akan informasi. Setiap hari, pengunjung datang silih berganti. Ada pelajar yang mencari bahan belajar, ada pula ibu rumah tangga yang membaca resep. Inovasi tak berhenti di sini. Dari ruangan ini, lahirlah sebuah gagasan besar untuk membawa semangat membaca keluar dari gedung, menuju taman kota, ruang publik, dan mall pelayanan masyarakat. Transformasi inilah yang melahirkan Pojok Baca Digital. Langkah nyata untuk menjadikan literasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari ruang baca inilah, transformasi literasi digital dimulai. Sebuah visi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk menghadirkan akses pengetahuan tanpa batas bagi seluruh masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Haja Siti Asmaul Husna, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali. Kebetulan pertanggal 30 September kemarin kami dilantik di tempat yang baru ini. Jadi saya sendiri adalah newcomer di dinas ini. Pada dasarnya sebagai ASN dengan kultum sebagai Kepala Dinas Eselon 2B udah 4 kali perpindahan. Dari jabatan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah, kemudian Kepala DPM PTSP, kemudian Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan terakhir Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Jadi program Pojok Baca ini muncul karena ini adalah program nasional. Contohnya seperti Kopdes kemarin, itu Impres nomor 9 2025, instruksi Presiden. Nah ini adalah program nasional di mana perkembangan informasinya digital, memasuki era informasi yang berkembang di masyarakat. Kemampuannya sangat penting yang dimiliki oleh literasi e-digital saat ini. Kita ketahui bersama, salah satu upaya meningkatkan literasi digital ini di masyarakat dilakukan oleh perpustakaan nasional melalui inovasi yaitu Pojok Baca Digital, karena merupakan program nasional yang diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat dan juga sebagai sarana meningkatkan literasi digital tersebut saat ini. Tantangan yang dihadapi oleh dinas ini sendiri ya, karena maaf saya baru seminggu tanggal 30 kemarin dan aktif 6 Oktober, kami aktif 6 Oktober di tempat ini, menduduki tempat ini dan singgasana ini. Tantangan tersebut yaitu mulai dari 2019 Morowali mengajukan beberapa proposal untuk menjadi pojok digital 2019, bayangin itu. Tetapi setelah digandeng dengan arsip tahun 2023 baru disetujui. Renggang waktu 2019 ke 2023, Pojok Baca ini no comment, tidak ada feedbacknya. Dan itu tantangannya. Proposal kami dinyahuti nanti tahun 2023. Itu urgensinya pastilah penting. Kenapa kita nyatakan demikian? Kita kan ingin memerangi yang namanya hoax. Hoax kemudian dengan misinformation. Nah itu miskomunikasi. Terus membuka akses information yang lebih luas. Pengetahuan kita saat ini cuman itu saja. Tetapi kalau kita membuka e-digital saat ini yang seperti Ibu tanyakan, nah itu informasinya meluas. Kemudian meningkatkan kemampuan belajar. Jika tidak membuka link yang namanya pojok baca,
tidak bisa kita melihat siapa saja yang bisa membaca. Jadi membuka mah. Kemudian mempersiapkan masa depan karir. Karir seorang pembaca bisa dilihat dari kemampuan dia membuka saja, itu sudah ada interest melalui e-digital, itu adalah kemampuan, itu untuk karirnya ke depan. Nah saat ini kalau membaca itu adalah kegemaran. Ya, kalau kita punya hobi, walaupun dia bukan bertitel sampai S3, kalau punya hobi itu enak banget. Jadi itu dengan adanya digital ini, semua literasi digital ini itu memerangi semuanya. Hoax menghindari, misinformasi menghindari. Dan semakin memperluas jaringan sosial. Tetapi kalau kita mengambil, saya katakan tadi salah satunya sampling dalam hal ini pasti mendekatkan dan meningkatkan akses terhadap literasi di ruang publik dengan menyediakan fasilitas baca gabungan, the hybrid, perpaduan. Satuan pendidikan dalam satuan pendidikan, kemudian family, lingkup keluarga kita dulu sebelum kita mengemuka, kemudian masyarakat luas. Jadi satuan pendidikan, keluarga, kalau satuan pendidikan saya nyebutnya di sini berarti meluas. Ya, bukan bidangnya, satuan pendidikan, kemudian familiar, keluarga dan masyarakat luas. Saat ini masyarakat interest sebab sudah terlaksananya pengadaan buku-buku maupun fisik ataupun koleksi digital. Kita lihat kan beberapa sampel, walaupun kantor ini belum layak dikatakan kantor, tetapi kami menyediakan sesuai kebutuhan masyarakat. Dan salah satu juga motivasi saya, kemudian inovasi saya masuk di sini sudah selama seminggu, saya ingin ada yang namanya tanda kutip mall baca. Saya harus banyak belajar karena rasa belajar, walaupun saya ilmunya doktoral, saya harus belajar. Kemarin di Palu dengan Raperda digital gerakan literasi, ya. Kemudian setelah saya masuk di sini, sebelum saya bertemu dengan teman-teman, sebelum saya pun diinterview dengan TikTok dan Instagram kemarin teman-teman dari Kabupaten Morowali, saya menyatakan pojok baca digital itu diserahkan dan dikelola langsung oleh kelurahan yang telah ditunjuk. Seperti contohnya yang ada sekarang Matano dan Karang Taruna. Pasti ada yang pro and kontra dalam hal ini. Dalam artian kalau awal-awalnya ini kantor kan sudah lama berdirinya, yang namanya Dinas Perpustakaan. Kalau kearsipan sendiri itu baru bergabung dengan tahun 2023. Jadi waktu pada saat booming-boomingnya pasti serba ada pro dan kontra. Tapi sampai saat ini dilaksanakan itu berjalan seperti kegiatan lomba membaca daring, lomba melukis dan lain-lainnya. Itu yang sudah terlaksana. Saat ini karena saya masuknya sudah di triwulan 4. Jadi manajemen atau pemimpin kemarin pasti sudah ada pembaharuan. Saya mau mengatakan ini kan menjadi rutinitas dan menjadi kegiatan activity yang harus dilaksanakan TW1, TW2, TW3 dan TW4. Pastilah ada. Pastilah ada reshuffle yang buku-buku baru, jangan cuma itu saja. Sekarang kan semuanya serba digital, yang semuanya kalaupun kita tidak dapat di pojok baca, kita gampang aja. Ada Mama Pinter, yaitu di Google. Mama Pinter, Papa Pinter, itu ada di situ. Yang tepat untuk saya dan menjadi asah untuk saya, harapan untuk saya, pada pemerintah daerah yang saat ini mohon diperhatikan Dinas Perpustakaan dengan kearsipan, dengan mendirikannya, yaitu Mall Baca. Itu salah satu dua kalimat yang sangat saya terinspiratif dan saya bawa ke RPJM tahun 2026 di Rensa dinas ini dan lagi digodok untuk membangun mall baca. Di bawahnya itu kantor ini. Kan kita lihat sendiri kantornya layak dari dinamakan Dinas Perpustakaan yang sering dikunjungi orang. Kalau inisiasi saya, ini karena pribadi saya, tanda kutip, setelah saya menduduki seminggu di dinas ini, saya ingin masyarakat, kan mall baca itu sudah ada namanya perahu keliling, sudah ada namanya mobil keliling, sudah ada pojok baca yang kita presentasikan saat ini. Tetapi apakah itu sudah menyentuh ke masyarakat? Anak-anak
paling bawah, kan ini bidang satuan pendidikan, sampai yang button up, sampai ke atas, tidak kan? Ataupun sampai keluarga kita yang di pulau. Kita tidak sampai ke situ. Dengan melakukan mall baca dan era digitalisasi, yaitu digital literasi, kita cukup memakai barcode. Teman-teman yang di pulau bisa membacanya. Apalagi teman-teman di lingkar kota, kecamatannya ini, Bungku Tengah, bisa melihat jika ada mall baca itu. Itu yang sangat terinspiratif untuk saya jika ada mall baca. Jangan ada sekarang kan mall MPP untuk pelayanan. Apa salahnya mall untuk pelayanan masyarakat dengan entertain Kabupaten Morowali yang besar dengan pertambangannya yang akan direncanakan oleh Bapak Bupati Iksan dan Ibu Wakil Bupati Iren, bahwasanya akan ada mall besar di sini. Salah satu permohonan saya sebagai Kadis Perpustakaan saat ini yaitu mall baca. Saat ini kantor aja masih kantor X. Maaf ya, saya bicara kita akan dipertanyakan masalah facility. Kantor saja belum layak dikatakan kantor perpustakaan dan kearsipan daerah. Masih minjem lah karena ini bekas rumah. Kemudian ada di sebelah kantor ini yaitu gedung bekas kehutanan yang harus kita meminta ke Provinsi Sulawesi Tengah bahwasanya dipinjam pakai menjadi hak miliknya, itu melalui persuratan. Kemudian kita membangun mall baca. Jika itu terjadi, insya Allah kita dirahmati Allah. Niat suci ini yang namanya cukup dua kata, mall, M-A-L-L, dan Bravo Alpha, Charlie Alpha. 4 kalimat itu mengungkit kegemaran membaca. Yang sekarang eranya orang hanya pakai handphone, capek lihat dictionary, ataupun kamus, ataupun apa itu mundit yang kita biasa lihat. Cukup dengan HP yang kecil kita bisa membaca. Kemudian facility yang ada, pastilah harus ada facility-nya. Tapi tidak mungkin bupati kita dengan misi ke depan ini, Kabupaten Morowali yang maju, mandiri dan berkeadilan, tidak adil terhadap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Tidak adil. Kantor-kantor yang lain, PU dan lain sebagainya dengan kantor besarnya, kenapa dinas kami sampai saat ini belum ada kantornya? Cukup dengan mall baca. Harapan saya itu ingin masyarakat semuanya bisa cakep. Cakep berbicara, cakep membaca. Dalam arti ini kebiasaan, hobi, my hobi membaca. Kemudian jangan menunggu mall baca itu ada. Tunggulah dengan mulai membaca dengan literasi yang ada melalui link pojok baca. Terima kasih untuk saudaraku yang lagi menyiarkan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Keinginan saya satu kata, apresiasi terhadap dinas ini yang kantornya belum layak. Dengan satu mendirikan mall baca, sudah ada kami di dalamnya. Masyarakat Morowali gemarlah dan dengan hobi mall baca akan didirikan oleh Bapak Bupati Iksan dan Ibu Wakil Bupati. Terima kasih Pemda Morowali. Eca, kamu punya buku ini nggak? Oh iya, ada. Tapi kayaknya lupa saya bawa. Tapi kemarin petugas di perpustakaannya sudah info, katanya di Fonuan Singko ini ada pojok baca digitalnya. Jadi tinggal kita scan aja. Oh, iya kayak gitu? Iya, ada kayak sekitar sini. Boleh kita cari sama-sama? Boleh. Ayo. Kayaknya sih tempatnya di sekitaran sana. Iya, ada tugu-tugunya. Nanti tinggal kita scan, terus semua listnya sudah ada, tinggal kita baca-baca. Tapi lebih bagus seperti itu karena lebih memudahkan kita, toh? Iya sih. Terus paling anak-anak SMA baca. Kan ada sekolah di sini. Pojok baca digital menjadi simbol perubahan dari cara lama yang akrab dan hangat menuju cara baru yang lebih cepat dan tanpa batas. Sebuah bukti bahwa teknologi tak menggantikan buku, namun memperluas makna membaca. Pojok baca digital menjadi pusat inovasi, tempat masyarakat membaca, berdiskusi, serta belajar bersama. Transformasi ruang baca digital adalah bukti bahwa literasi tak pernah mati. Ia hanya berubah bentuk, yang mana menyesuaikan zaman.
Dari rak buku ke layar sentuh, dari perpustakaan ke ruang publik. Literasi akan terus hidup bersama masyarakatnya. Tadi nanti bukunya dicari sini. Iya, jadi semua jenis-jenis buku sudah ada masuk. Kalau tidak salah informasi kemarin sudah ada 2000 lebih buku di dalam digitalnya ini. Terus Jadi yang bisa konsumsi buku-buku ini siapa aja kira-kira? semuanya bisa diakses selama pegang gadget dan bisa scan barcode, semuanya bisa diakses dari manapun itu. Jadi seperti mempermudah lah, karena kan zaman sekarang kita sudah lebih banyak waktunya itu pegang handphone. Betul banget sih, terus Iya, biar efektif dimana. banget. Biar kita kemana-mana kan Fleksibel lah. fleksibel banget. Dari Taman Nikel sampai laut yang biru, ragamnya luar biasa, tak ada yang bisa menundukkan. Dengan semangatnya moralitas berkembang menjadi saksi bisu perjalanan waktu yang tak henti berjalan. Ragam berwarni dari hutan ke laut,